Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Dan nas firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa dari antara kita ini yang tidak pernah mengalami pencobaan? Dari sejak kita dalam rahim ibu kita, bahkan kita berusia sampai saat ini, kita sering sekali mengalami pencobaan. Kadang kita mengalami penderitaan, sakit penyakit, dan juga mungkin kegagalan, bahkan keterpurukan dalam hidup kita. Pertanyaannya, pernahkah kita memahami bahwa pencobaan itu hanya sebatas diizinkan Tuhan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan kepada kita? Sebab itu jikalaupun kita harus mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, tak boleh satu orang pun dari kita yang mengatakan bahwa pencobaan itu begitu sangat berat dan kita tak mampu untuk memikulnya. Karena firman Tuhan ini berbicara kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalaupun kita harus mengalami pencobaan di tengah-tengah dunia ini, ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu merupakan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya sesungguhnya kita mampu untuk boleh memenangkannya, mampu untuk boleh menghadapinya. Dan ingatlah, kalaupun Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita, ternyata Tuhan juga telah menyiapkan jalan keluar dari semua pergumulan kehidupan yang kita alami. Ingat, ada satu peristiwa dalam Alkitab yang mungkin akan menjadi teladan bagi kita bagaimana Ayub mengalami pencobaan dalam hidupnya. Pencobaan itu cukup sangat berat bagi hidupnya. Tapi ternyata dia mampu karena apa? Karena dia menyadari ada jalan keluar yang diberikan Tuhan dari setiap persoalan kehidupan yang dia alami. Pencobaan-pencobaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, itu Tuhan izinkan boleh terjadi supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin berseru kepadanya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hitunglah setiap kekuatan yang telah Tuhan berikan. Hitunglah setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau bukan karena Tuhan yang telah memberikan jalan keluar dari semua pencobaan yang kita alami, mungkin di tengah-tengah kehidupan yang dianugerahkannya kepada kita, kita bisa tergeletak. Bahkan mungkin ada banyak orang yang berputus asa, bahkan sampai bunuh diri. Oleh karena apa? Tak mampu melewati pencobaan dalam hidupnya. Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi supaya kita tahu batas kemampuan kita. Dan kita memang sungguh-sungguh memiliki keterbatasan dalam hal apapun. Tetapi Allah yang kita sembah dalam pribadi Yesus, Dia tak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk pencobaan-pencobaan yang kita alami. Pencobaan yang kita alami itu halnya biasa saja. Karena apa? Sebab semuanya telah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Karena itu, menangkanlah segala pencobaanmu di dalam kuat kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kekuatan dan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kami memenangkan seluruh pencobaan di tengah-tengah hidup kami. Kami tahu bahwa pencobaan-pencobaan sering sekali datang dalam hidup kami dan itu silih berganti kami alami Tuhan. Tetapi sesungguhnya kami juga harus menyadari bahwa pencobaan yang kami alami sesungguhnya Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi kami. Tinggal bagaimana kami senantiasa meletakkan seluruh pencobaan itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
agar Engkau menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami, dan kami memenangkannya, hingga pada akhirnya kami bersyukur oleh karena kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada kami memenangkan semua pencobaan itu. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.